kebenaran itu sifatnya subjektif yang berasal daripada otoritas-otoritas yang memegang sebuah yang memegang sebuah aspek kehidupan sejarah manusia. Di sini letak pemahaman atau pandangan dunia itu. Jadi pandangan dunia itu melahirkan keyakinan-keyakinan yang berbeda atau ideologi-ideologi yang berbeda tentang agama, sejarah, masyarakat. Begitu pula dengan sejarah misalnya. Sejarah itu kan banyak sekali orang yang kemudian mendistorsi sejarah. Misalnya sejarah PKI. Sejarah PKI itu kadang ada orang yang mengatakan bahwa sejarah PKI itu hanya sebuah film yang difilmkan dan itu tidak otentik atau tidak asli, tidak berdasarkan kisah nyatanya. Ada orang juga mengatakan itu asli itu. Nah itu kontroversi seperti itu kan, terutama dalam buku-buku sejarah mengenai perjalanan pemberontakan PKI itu kan tergantung daripada siapa yang mengarang. Nah si A yang mengarang, misalnya si A ini pro dengan PKI, ya, tentunya dia mengarang PKI dengan dia mengarang sejarah tentang PKI itu secara positif kan. Kalau misalkan si B misalnya tidak pro terhadap PKI, tentu dia mengarang sejarah tentang PKI itu secara negatif. Jadi positif negatif itu adalah perbedaan yang bersumber dari pemahaman atau pandangan dia tentang PKI yang melahirkan sebuah keyakinan. Itu bersama sejarah. Jadi sejarah itu tidak tergantung siapa yang menjadi pemegang otoritas yang menulis sejarah, kemudian yang menceritakan tentang hakikat manusia, yang menceritakan tentang alam, ya, yang menceritakan tentang agama. Jadi kebenaran otentik itu kebenaran otentik kebenaran itu sifatnya subjektif yang berasal daripada otoritas-otoritas yang memegang sebuah yang memegang sebuah aspek kehidupan kayak sejarah manusia, ya, sosial. Itu ya keyakinan pandangan dunia kan dipahami. Nah, pandangan dunia itu dia ditentukan oleh basis epistemologi, ya. Jadi di sini basis epistemologi, kita masuk ke apa saja itu basis epistemologi itu. Basis epistemologi kita bicara soal instrumen dengan sumber pengetahuan, instrumen pengetahuan dan sumber pengetahuan. Jadi di sini terjadi konflik pengetahuan, bukan konflik pengetahuan, pertentangan pengetahuan atau polemik di antara para filsuf, bahwa kadang ada filsuf menganggap bahwa yang sebenarnya itu adalah sumber tapi dijadikan sebagai alat, instrumen. Yang sebenarnya itu dijadikan sebagai alat tapi itu dijadikan sebagai sumber. Jadi ada yang membalik, ada yang membolak-balik itu. Sumber dijadikan sebagai alat dijadikan sebagai sumber. Kadang hal-hal yang di luar daripada sumber dan alat itu dimasukkan dalam basis epistemologi. Ya, jadi yang pertama basis epistemologi kita bicara tentang instrumen, alat. Yang namanya alat, ia tidak memberikan sesuatu. Ia hanya bekerja, ya. Alat itu hanya bisa bekerja. Misalnya sarana produksi. Sarana produksi itu adalah mesin, ya. Mesin tidak menghasilkan produksi. Ya, mesin
tidak menghasilkan produksi, dia hanya mengolah produksi itu, ya. Dia hanya merubah produksi. Itu mesin. Itu pun tanpa adanya manusia, mesin tidak bisa apa-apa, ya. Atau mesin dia hanya mengantarkan makanan. Robot misalnya. Robot sebagai alat dia hanya mengantarkan makanan ke tempat pelanggan misalnya. Begitu. Atau misalnya kamera. Kamera itu hanya sebagai alat untuk menangkap gambar, ya, untuk menangkap gambar. Nanti untuk soal pengeditan itu ada aplikasi yang lain, ya, bukan lensanya. Lensanya hanya berfungsi untuk menangkap. Nah, lensa itu adalah alat. Ya, jadi alat itu dia sifatnya tidak memberi, dia sifatnya sebagai transformasi atau media, sebagai alat transformasi atau sebagai media atau medium penghantar, sebagai alat untuk jembatan, ya, sebagai jalan untuk bisa dilintasi, misalnya lintasan gitu, instrumen apa saja itu. Indra dan rasio, atau kita sebut sebagai rasio 1. Ya. Indra dia hanya bisa melihat indra dia mata dia hanya bisa melihat warna, ya. Mata dia hanya bisa melihat warna partikular, ya, warna yang partikular. Maksudnya warna yang partikular itu adalah warna yang di realitas, ya, warna yang di realitas. Misalnya warna putih papan, warna putih tembok, warna putih tisu, gitu kan. Tapi yang disoal itu putih yang sebagaimana putih itu tidak ada. Paham ya? Putih yang sebagaimana putih itu tidak ada. Ya, wujud putih itu tidak ada di realitas. Tidak ada wujud putih di realitas. Yang ada itu ya putih papan, putih tembok, dan putih tisu. Paham ya? Jadi putih sebagaimana putih tidak ada di realitas. Ya. Putih sebagaimana putih. Kita pernah tidak lihat putih itu yang putih pada dirinya itu yang mana? Tidak ada kan? Tapi kita hanya bisa melihat putih pada papan, putih pada tembok, dan putih pada tisu. Ya kan? Namun putih yang terpisah dari realitas itu tidak ada. Gimana itu? Ya kan? Makanya tidak ada realitas. Putih yang sebagaimana putih itu. Putih yang sebagaimana putih itu berada di tempat lain. Tapi kok bisa kita cerna? Yang gitu. Nah, artinya putih itu dia bersumber dari sesuatu yang lain. Ya. Putih itu dia bersumber dari sesuatu yang lain, bukan bersumber dari alam. Nah, kemudian selanjutnya, ya, mata hanya bisa melihat warna, ya. Iya. Warna yang partikular, bukan warna yang universal. Misalnya angin itu tidak bisa dilihat, karena tidak punya warna, kan? Coba seandainya ini semua tidak punya warna, kita mungkin tabrak tembok, karena tidak bisa lihat, ini transparan. Kemudian misal telinga yang bisa mendengar suara, ya. Apa bedanya suara dengan bunyi? Hah? Suara. Apa bedanya suara dengan bunyi? Suara bunyi. Suara itu getaran, ya, bunyi itu benturan.
Iya kan? Suara itu getaran, ya bunyi itu benturan. Kalau ini bunyi itu suara. Bunyi. Bunyi ya. Jadi itu. Ya, secara spesifik orang, bukan secara spesifik, secara umum ya orang apa namanya? Kalau dalam kaidah-kaidah fisika ini berbeda ya antara suara dengan bunyi. Suara dengan bunyi. Tapi kita pahami bahwa suara dan bunyi ini sama secara umum. Nah, suara juga bunyi, bunyi juga suara. Ya. Suara. Kalau manusia berbicara suara tuh. Suara. Kenapa bisa gitu? Karena ada getaran kan? Iya. Tidak, mana ada benturan di sini? Tidak ada. Kalau benturan hancur kita punya tenggorokan. Iya. Ya. Jadi ada getaran di sini. Kenapa kita bisa bersuara? Jadi bersuara itu juga berbeda dengan berbicara, ya. Bersuara berbeda dengan berbicara. Berbicara itu berkata-kata, bicara kan? Tapi ada suara. Ya ada suara. Bicara tanpa suara itu ya tidak bisa didengar juga. Bicara. Jadi yang ketiga adalah apa lagi? Telinga, mata, telinga, hidung. Hidung untuk apa ini? Membau ya? Iya. Membau. Membau. Kan bunga mewangi. Bau. Apa beda membau dengan mewangi? Bau itu ya, bau itu bukan busuk ya. Beda itu bau dengan busuk. Membau. Kalau busuk dia lawannya wangi. Ya. Bau itu umum dia jenis. Apa? Ya, bau apa? Bau busuk atau bau wangi? Yang gitu itu. Makanya karena di sini apa namanya? Kadang orang ketika tidak tuntas pada wilayah ini mungkin ketika ada orang mengatakan kau bau sekali, ya belum tentu dia busuk. Siapa tahu dia bau wangi kan gitu. Kemudian lidah mengecap. Yang dikecap adalah rasa. Ya rasa itu banyak ya. Asam, asin, manis, pahit. Apalagi satunya ini. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ya. Kulit dia merasakan tekstur, ya, kasar dan halus. Jadi merasakan panas apa? Kulit. Hah? Kulit. Ya merasakan panas dan merasakan dingin. Kulit ya. Berarti dia merasakan suhu juga. Oke. Tekstur dan suhu ya. Nah, ini tidak hanya ini yang dia bisa jangkau ya. Tekstur dan suhu. Kalau mata dia hanya bisa menjangkau warna. Ya. Ya, tekstur ini kita bicara persoalan bentuk misalnya. Ini fungsi-fungsi panca indera. Kita belajar kembali waktu SD. Ya, jadi 5 panca indera tadi itu menjadi sebuah instrumen, menjadi media atau alat untuk lintasan sebuah gambaran, menjadi lintasan sebuah gambaran realitas